Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi siang kali ini kita melanjutkan pembahasan materi pertemuan sebelumnya, masih di bab 4, yaitu negara maju dan negara berkembang. Untuk pertemuan pada siang hari ini kita masuk pada materi karakteristik negara berkembang. Sama seperti indikator yang kita gunakan untuk menganalisis karakteristik negara maju pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini karakteristik negara berkembang juga kita analisis berdasarkan aspek perekonomiannya, penduduknya, dan teknologinya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan kondisi perekonomian pada negara berkembang. Ciri yang pertama adalah pendapatan per kapita rendah, pertumbuhan ekonomi rendah, mata pencaharian penduduk umumnya bercorak agraris, serta komoditas ekspor berupa bahan mentah. Lalu kita kupas satu persatu di antara ciri-ciri tersebut. Yang pertama tentang pendapatan per kapita yang rendah. Pendapatan per kapita suatu negara terus mengalami perubahan mengikuti dinamika perekonomian dan pertumbuhan penduduk suatu negara. Ketersediaan modal di negara berkembang masih kurang, sehingga dampaknya adalah produktivitas ekonomi di suatu negara yang rendah. Di sisi lain, negara berkembang ini kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, karena minimnya penggunaan teknologi maju dan masih minimnya sumber daya manusia yang berkualitas atau minimnya tenaga ahli, maka hal ini menjadi suatu hambatan bagi negara berkembang untuk bisa meningkatkan pendapatan per kapita negaranya. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran dan rendahnya iklim investasi masyarakat di negara tersebut. Nah, tingginya angka pengangguran di negara berkembang ini bisa memicu permasalahan-permasalahan yang lainnya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun keamanan. Salah satunya memicu tingginya angka kriminalitas di suatu negara. Selanjutnya adalah mata pencaharian penduduk di negara berkembang umumnya masih bercorak agraris. Di negara berkembang, tumpuan sektor perekonomiannya adalah ada di bidang agraris atau ada di sektor pertanian. Misalnya seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Lahan pertanian di negara berkembang umumnya masih tersedia luas. Sektor pertanian merupakan aktivitas produksi primer yang memenuhi kebutuhan dasar penduduk di negara berkembang. Meskipun demikian, hasil olahan pertanian di negara berkembang masih sangat sederhana dan fokus untuk pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri, sehingga apabila terjadi kebutuhan di dalam negeri yang belum terpenuhi, maka pemerintah biasanya akan melakukan impor. Selanjutnya adalah komoditas ekspor berupa bahan mentah. Hal yang menjadi dilema di negara berkembang adalah tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, di sisi lain, negara berkembang belum mampu mengolah sumber daya alam tersebut secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh proses produksi,
kemudian ketersediaan modal yang terbatas, kemudian minimnya penggunaan teknologi, dan minimnya tenaga ahli. Akibatnya, negara berkembang ini hanya menjadi penyedia bahan mentah dan konsumen barang jadi bagi negara lain, terutama negara maju yang kegiatan industrinya sudah lebih maju daripada negara berkembang. Indikator selanjutnya untuk menganalisis karakteristik negara berkembang adalah dari sisi penduduk. Kondisi kependudukan di negara berkembang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan perekonomian yang masih rendah, sehingga menyebabkan kualitas penduduk di negara berkembang masih rendah. Beberapa karakteristik penduduk di negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kelahiran penduduk. Pola pikir masyarakat yang masih tradisional biasanya menjadikan tingkat pertumbuhan penduduk di negara berkembang ini cenderung tinggi. Tingginya angka kematian penduduk di negara berkembang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah terkait dengan kondisi perekonomian, di mana dampaknya penduduk akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi serta kualitas kesehatan lingkungan yang kurang bersih, dan diperburuk oleh fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang belum memadai, sehingga dampak akhirnya adalah tingginya angka kematian penduduk di negara berkembang. Yang ketiga adalah usia harapan hidup rendah. Usia harapan hidup yang rendah di negara berkembang ini masih terkait dengan angka kematian penduduk yang tinggi serta berkaitan dengan pola hidup sehat masyarakat di negara berkembang yang masih rendah. Serta sebagian besar penduduk negara berkembang mengesampingkan pola hidup sehat, pemenuhan asupan gizi yang kurang, serta kondisi ekonomi penduduk yang akan mempengaruhi pemenuhan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang keempat adalah tingkat pendidikan penduduk relatif rendah. Tingkat pendidikan penduduk di negara berkembang relatif masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non-formal yang tersedia di negara berkembang belum memadai. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum merata. Hal tersebut dapat kita lihat misalnya di Indonesia, kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, ini di pusat-pusat kotanya sudah mendapatkan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Akan tetapi di kota-kota atau daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan ini masih belum bisa dijangkau secara maksimal, sehingga adanya kesenjangan tingkat pendidikan, adanya kesenjangan kualitas pendidikan di daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah pinggiran atau pedalaman. Akibatnya, penduduk yang tinggal di daerah pusat kota atau perkotaan, kualitas pendidikannya semakin tinggi, angka melek hurufnya semakin tinggi, dan sebaliknya, penduduk yang berada di daerah pedalaman atau pinggiran-pinggiran dan jauh dari pusat kota ini akan tetap tertinggal serta masih ada angka putus sekolah yang tinggi karena mahalnya atau sulitnya mereka untuk menjangkau pendidikan yang memadai di pusat kota. Yang kelima adalah angka pengangguran yang tinggi. Tingginya angka pengangguran di negara berkembang ini menjadi masalah yang penting dikarenakan jumlah penduduk di negara berkembang itu umumnya besar dan tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan
tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup. Sedangkan sumber daya manusia di negara berkembang ini belum mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan di sektor non-formal. Ditambah lagi, jumlah penduduk usia produktif di negara berkembang ini biasanya relatif lebih besar. Jika permasalahan-permasalahan tersebut belum bisa teratasi, maka dampaknya adalah makin tingginya angka pengangguran di negara berkembang. Indikator selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk menganalisis karakteristik negara berkembang adalah terkait teknologi. Umumnya di negara berkembang masih menggunakan teknologi sederhana dengan sumber tenaga manusia atau hewan. Salah satu contohnya adalah pada gambar di samping ini adalah petani yang masih menggarap lahannya dengan cara tradisional. Hal tersebut akan berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas nasional di negara berkembang, baik secara kuantitasnya maupun secara kualitasnya. Materi selanjutnya adalah persebaran negara berkembang. Beberapa contoh persebaran negara berkembang dapat kita lihat berdasarkan pada persebaran letak benuanya. Di antaranya adalah benua Asia, benua Amerika, dan benua Afrika. Untuk benua Asia terbagi menjadi Asia Tengah, yaitu negara Kazakhstan dan Afghanistan. Kemudian Asia Selatan, contohnya adalah India dan Sri Lanka. Lalu Asia Tenggara, contohnya adalah Indonesia, negara kita, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan di Asia bagian barat itu ada Irak dan Yaman. Untuk persebaran negara maju di benua Amerika, di bagian Amerika Tengah ada Meksiko dan Guatemala. Di Kepulauan Karibia ada Republik Dominika dan Jamaika. Lalu di Amerika Selatan ada Brasil, Venezuela, dan Argentina. Di Afrika ada Kenya, Mali, Nigeria, Angola, dan Republik Demokratik Kongo. Nah, itu tadi adalah materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini. Bisa kita ringkas dari awal, yaitu karakteristik negara berkembang bisa kita lihat dari perekonomiannya, penduduknya, dan teknologinya. Dari perekonomiannya, negara berkembang memiliki pendapatan per kapita rendah, pertumbuhan ekonomi rendah, mata pencaharian bercorak agraris, komoditas ekspor berupa bahan mentah. Kemudian, dari segi penduduknya, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi, angka kematian penduduk per tahun tinggi, usia harapan hidup rendah, tingkat pendidikan penduduk relatif rendah, serta angka pengangguran yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah dari indikator teknologi. Teknologi tepat guna belum bisa dimanfaatkan secara maksimal di negara berkembang. Akibatnya, produktivitas nasional di negara berkembang masih rendah. Kemudian materi terakhir adalah persebaran negara berkembang. Beberapa contoh persebaran negara berkembang di dunia tersebar di benua Asia, contohnya Kazakhstan, Afghanistan, India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thailand, Irak, dan Yaman. Sedangkan negara berkembang di benua Amerika ada Meksiko, Guatemala, Kepulauan Karibia, Republik Dominika, dan Jamaika, ada Venezuela, Brasil, dan Argentina. Sedangkan negara berkembang di benua Afrika ada Kenya, Mali, Nigeria, Angola, dan Zaire. Demikian materi yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.